Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa melaksanakan perkuliahan belajar motorik lanjutan. Yang saya hormati dosen pengampu belajar motorik lanjutan yaitu Ibu Suci Nandasari SPD MPD. Dan baiklah, perkenalkan nama saya Rahmiatul Hasna dengan NIM 2208752. Di sini saya akan menyampaikan materi minggu kelima. eh yang materi minggu kelima, materi minggu kelima, yaitu ada merancang pembelajaran keterampilan gerak, menyusun rencana pembelajaran, mempersiapkan pengalaman belajar. Kemudian, materi minggu keenam, mempersiapkan pengalaman belajar, memperkaya pengalaman belajar, pemberian feedback dalam pembelajaran. Baiklah, masuk materi ke minggu kelima. Yang pertama, merancang pembelajaran keterampilan gerak. Kekasan pendidikan yaitu proses pembelajaran keterampilan gerak untuk gaya hidup aktif. Dengan kata lain, guru dapat mengajarkan siswa dengan banyak ide kognitif, kontribusi, dan nilai nilai dan sikap siswa yang disebut dengan gaya hidup aktif. Kemudian, keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Jadi, gerak sangat banyak di gerak setiap orang berbeda-beda. Ada yang mempengaruhi faktornya seperti tingkatan usia, pemahaman gerak itu sendiri. Sifat dari sebuah keterampilan adalah memaksa seseorang pelajar untuk lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dari pengalaman. Untuk membantu praktisi memahami sifat dasar dan keterampilan gerak, beberapa sistem klasifikasi atau taksonomi telah mengembangkan keterampilan gerak. Dari keterampilan dapat membantu praktisi dalam merencanakan pembelajaran dan mempraktikkan pengalamannya sebagai sebuah titik awal untuk penilaian penampilan. Kemudian, pengertian belajar gerak adalah belajar suatu proses dilibatkan dalam melakukan gerak dalam suatu keterampilan tentang apa yang menghambat gerak tersebut. Studi yang terkait dengan belajar gerak seperti motor kontrol yang melibatkan fisik, sistem saraf, fisik, dan aspek tingkah laku tentang pergerakan manusia tersebut. Dari latar belakang tersebut, rancangan pembelajaran siswa di sekolah agar tujuan pembelajarannya dan keterampilan gerak yang ingin dicapai bisa terlaksana, maka semua strategi pembelajaran tidak akan sama dan efektif untuk semua pelajar sehubung dengan perbedaan individu. Kemudian, masing-masing orang akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ciri yang secara genetik menentukan peningkatan atau membatasi kemampuan kita untuk menjadi terampil dalam suatu tugas tertentu. Kemudian, keterampilan gerak diperlukan dalam banyak hal, misalnya gerak berjalan. Semua orang dapat melakukan gerak berjalan sesuai dengan kebutuhan dan eh, perkembangan individu tersebut. Kemudian, para ahli mengatakan bahwa pengajaran merupakan proses memberitahukan, proses mentransfer, membantu, menyampaikan, dan menyebarkan belajar gerak saat memperagakan pada anak bagaimana cara mencoba melakukan tugas gerak tersebut. Ini termasuk jenis proses pembelajaran dengan pendekatan yang bersifat langsung, instruksi langsung, dapat membantu seseorang untuk belajar gerak. Kemudian, setiap anak memiliki keunikan tersendiri ketika tidak bisa menyamaratakan kemampuan anak tersebut saat belajar keterampilan gerak. Penerapan pendekatan untuk merancang lingkungan belajar keterampilan gerak, seorang guru pendidikan jasmani maupun instruktur gerak untuk memahami benar kondisi dan kebutuhan yang dihadapi oleh seorang anak tersebut.
Anak yang belajar dengan pendekatan ini, sebetulnya ia tidak menyadari akan proses yang mereka lakukan. Tetapi respon gerakan tersebut terkoordinasi dari suatu sistem dinamis dalam berbagai kondisi kemampuan anak. Pembelajaran gerak, baik dalam pembelajaran pendidikan jasmani maupun latihan mandiri dengan bimbingan instruktur, memiliki banyak aspek yang khas. Pendekatan yang digunakan dalam proses belajar gerak masih sejalan dengan teori belajar pada umumnya. Belajar keterampilan gerak dapat dilakukan melalui pendekatan teori behaviorisme, model pemrosesan informasi, atau model strategi kognitif. Pada pendekatan behaviorisme, lebih menekankan pada dukungan eksternal yang diyakini akan berperan sebagai model atau contoh langsung. Pembelajaran gerak dasar juga pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang melibatkan otot-otot besar. Gerak adalah kehidupan yang kita lakukan dalam pekerjaan, permainan melibatkan gerak. Memahami bagaimana kita mendapatkan kontrol gerak dan koordinasi gerak. Dasar untuk mengerti bagaimana kita hidup. Menurut Galahu, gerak juga dikenal dengan motorik. Terjadi adanya pengkoordinasian organ-organ pada tubuh manusia. Menurut Depdiknas, gerak merupakan ciri dan ciri kehidupan manusia secara khusus, yang berfungsi menyatakan bahwa manusia itu ada. Pembelajaran motorik memiliki banyak manfaat, di antaranya dapat meningkatkan keterampilan gerak seseorang dan menyempurnakan gerak yang telah dikuasai seseorang itu. Kemudian yang B, menyusun rencana pembelajaran. Dalam menyusun rencana pembelajaran, langkah awal yang sangat penting dalam proses pengajaran keterampilan gerak. Rencana ini membantu guru atau instruktur untuk merencanakan dan mengorganisir pembelajaran dengan cara yang sistematis dan efektif. Berikut ada beberapa aspek utama dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang pertama, ada identifikasi tujuan pembelajaran. Langkah pertama adalah dapat menentukan dengan jelas apa yang ingin dicapai oleh siswa melalui pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran harus spesifik, terstruktur, dapat dicapai relevan, dan memiliki batas waktu. Tujuan ini dapat berkaitan dengan pengembangan keterampilan khusus, pemahaman konsep, atau pencapaian tingkat prestasi tertentu dalam konteks keterampilan gerak. Kemudian, pemilihan metode pengajaran. Setelah tujuan pembelajaran ditentukan, guru atau instruktur perlu memilih metode pengajaran yang sesuai. Ini melibatkan pemilihan strategi pengajaran yang akan digunakan. Kemudian, metode pengajaran dapat mencakup ceramah, demonstrasi, diskusi kelompok, simulasi, praktik langsung, proyek atau kombinasi berbagai metode sesuai dengan karakteristik siswa dan materi yang diajarkannya. Kemudian, ada penilaian pembelajaran. Rencana pembelajaran juga harus mencakup bagaimana siswa akan dinilai untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajarannya. Penilaian dapat berupa ujian, tugas, proyek, penilaian formatif seperti kuis dan diskusi, atau penilaian praktik langsung dari keterampilan gerak yang dipelajari. Merencanakan pembelajaran dengan skema membantu memastikan bahwa materi diajarkan secara sistematis, sesuai dengan tujuan dan memenuhi kebutuhan siswa. Juga memungkinkan guru atau instruktur untuk mengukur kemajuan siswa dan membuat perubahan jika diperlukan untuk meningkatkan pengalaman belajar. Oke, selanjutnya materi pembahasan minggu ke-6 ada yang pertama, mempersiapkan pengalaman belajar. Mempersiapkan pengalaman belajar merupakan langkah penting dalam pembelajaran keterampilan gerak. Bagian ini mengeksplorasi bagaimana guru atau instruktur dapat mempersiapkan lingkungan dan sumber daya yang sesuai untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif
dan mendukung perkembangan keterampilan gerak siswa. Berikut ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mempersiapkan pengalaman belajar. Pertama, ada peran guru dalam persiapan pembelajaran. Guru perlu memahami dengan baik tujuan pembelajaran dan kemampuan siswa sebelum merancang pengalaman belajar. Kemudian, mempersiapkan rencana pembelajaran yang terstruktur dengan jelas, menentukan urutan kegiatan dan waktu yang akan dialokasikan untuk setiap tahap. Kemudian, menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan individu siswa, termasuk yang memiliki tingkat keterampilan berbeda. Kemudian, yang kedua, penggunaan teknologi dalam persiapan pembelajaran. Memanfaatkan teknologi seperti video pembelajaran, simulasi, atau perangkat lunak khusus untuk memperkaya pengalaman belajar. Kemudian, menggunakan peralatan atau alat yang mendukung pembelajaran keterampilan gerak, seperti peralatan olahraga atau peralatan laboratorium. Kemudian, penyesuaian untuk kebutuhan siswa. Mengidentifikasi siswa yang mungkin memerlukan penyesuaian khusus, seperti siswa dengan kebutuhan khusus dan menyediakan dukungan tambahan sesuai kebutuhan. Memastikan keamanan siswa selama pengalaman belajar, terutama dalam aktivitas fisik yang melibatkan risiko. Selain itu, persiapan juga mencakup pemilihan metode pengajaran yang sesuai dengan materi keterampilan gerak yang diajarkan. Persiapan ini membantu guru atau instruktur menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa untuk fokus pada pengembangan keterampilan mereka tanpa ada gangguan. Penting untuk diingat bahwa persiapan yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran keterampilan gerak, mungkin siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik, dan menciptakan pengalaman belajar yang positif. Kemudian, yang B atau yang D, memperkaya pengalaman belajar. Memperkaya pengalaman belajar adalah langkah dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan gerak dengan lebih efektif dan menarik. Ini melibatkan penggunaan berbagai strategi dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikut ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memperkaya pengalaman belajar. Pertama, menggunakan berbagai sumber daya. Guru atau instruktur harus memanfaatkan berbagai jenis sumber daya, termasuk buku, teks, materi online, video, pembelajaran, dan referensi lainnya. Kemudian, sumber daya ini dapat membantu siswa mendapatkan wawasan yang lebih kaya dan beragam tentang keterampilan gerak yang dipelajari. Kemudian yang B, pengalaman praktik dan simulasi. Penting untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih keterampilan gerak secara aktif. Bisa melalui latihan fisik, simulasi, atau permainan yang mendukung pembelajaran. Kemudian, simulasi sering digunakan dalam olahraga atau keterampilan berbasis tangan, seperti pertukangan atau seni kuliner. Kemudian, yang C, kolaborasi dan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok atau proyek keterampilan gerak dan memperkaya pengalaman mereka. Kemudian, proyek berbasis keterampilan dapat mengintegrasikan pembelajaran praktis dengan pemecahan masalah dan kreativitas. Kemudian, selanjutnya penggunaan teknologi pendukung. Teknologi seperti aplikasi mobile atau perangkat lunak khusus dapat digunakan untuk memperkaya pembelajaran keterampilan gerak. Teknologi ini dapat memberikan umpan balik instan, mereka merekam kemajuan siswa atau memberikan simulasi yang realistis. Kemudian, ada penilaian formatif. Penilaian formatif dapat menggunakan penilaian seperti kuis dan diskusi secara berkala, dapat membantu pemahaman siswa dan memperkaya pengalaman belajar. Kemudian, penilaian ini dapat digunakan untuk menyesuaikan instruksi
sesuai dengan kebutuhan siswa. Memperkaya pengalaman belajar tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan referensi siswa tersebut terhadap gerak yang dipelajarinya. Dapat memanfaatkan berbagai sumber daya dan pendekatan pembelajaran. Guru atau instruktur dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan keterampilan gerak yang efektif. Kemudian materi selanjutnya ada yang E, pemberian feedback dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pemberian feedback atau umpan balik adalah aspek penting dalam pembelajaran keterampilan gerak. Ini juga melibatkan memberikan informasi kepada siswa tentang kinerja mereka dalam melakukan keterampilan gerak tertentu. Pemberian feedback yang efektif dapat membantu siswa memahami kekuatan dan area perbaikan mereka. Berikut ada beberapa poin penting dalam pemberian feedback dalam konteks pembelajaran keterampilan gerak. Pertama, pentingnya feedback. Feedback memberikan informasi yang dibutuhkan siswa untuk memahami sejauh mana mereka telah berhasil dalam melaksanakan keterampilan gerak. Kemudian, juga membantu memotivasi siswa dengan memberikan pengakuan atas prestasi mereka dan memberikan arahan untuk perbaikan. Yang kedua, pendekatan afektif dalam memberikan feedback. Feedback harus bersifat konstruktif dan spesifik dan juga hindari yang bersifat umum seperti baik atau buruk. Kemudian, berikan umpan balik secara tepat sehingga siswa dapat menghubungkannya dengan tindakan mereka. Kemudian, fokus pada aspek-aspek keterampilan yang dapat diperbaiki, bukan hanya pada kesalahan. Kemudian, evaluasi hasil pembelajaran. Dapat menggunakan feedback untuk mengevaluasi hasil pembelajaran dan memastikan bahwa siswa mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian, feedback dapat digunakan untuk menyesuaikan instruksi dan membuat perbaikan dalam rencana pembelajaran jika diperlukan. Kemudian ada umpan balik positif dan motivasi. Selain memberikan kritik, berikan juga umpan balik positif yang memperkuat prestasi siswa. Umpan balik positif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk terus berlatih dan mengembangkan keterampilan menggerak mereka. Kemudian, penggunaan teknologi pendukung. Dalam beberapa kasus, teknologi dapat digunakan untuk merekam kinerja siswa, sehingga mereka dapat melihat dan menganalisis kembali keterampilan mereka itu sendiri. Kemudian, teknologi juga dapat digunakan untuk memberikan umpan balik dalam bentuk visual atau audio yang dapat membantu siswa memahami perbaikan yang diperlukannya. Pemberian feedback yang afektif merupakan bagian integral dari proses pembelajaran keterampilan gerak. Ini dapat membantu siswa mengidentifikasi area perbaikan, memotivasi mereka untuk mencapai prestasi lebih baik, dan meningkatkan hasil pembelajaran secara keseluruhan. Guru atau instruktur harus memiliki keterampilan dalam memberikan feedback yang konstruktif dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan individu siswa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.